Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali Muhammad Feby dan istri ada di kamera. Dan kita ada di depan rumah kita lagi ya. Setelah sebelumnya kita sempat home tour rumah sendiri yang ini, tepatnya yang ada di belakang aku. Ternyata banyak banget reaksi yang muncul di kolom komentar. Baik itu berupa apresiasi atau yang merasa terinspirasi. Kita thank you banget yang udah komen apresiasinya. Dan ternyata tidak sedikit juga yang jadi kontroversi. Ada banyak yang merasa tidak cocok dengan renovasi yang aku lakukan pada rumah aku sendiri ini. Kemudian ada banyak banget hal yang tidak aku bahas di video sebelumnya dan kemudian ditanyakan di kolom komentar yang menurut saya ternyata itu penting untuk disampaikan. Makanya kita bikin video jawab kolom komentar sekarang. Baik, untuk komentar yang pertama kita langsung masuk. Datang dari Mas Danang Wijanarko. Dia komen mengenai rambut nih. Rambut tolong dikondisikan Mas, sedikit mengganggu bentuk muka Anda, jadi kurang nyaman dilihat. Thank you banget ya buat Mas Danang Wijanarko. Sebenarnya bukan Mas Danang aja yang komen mengenai rambut aku. Sebelumnya juga banyak, dan karena ya aku juga bikin video untuk kenyamanan dilihat oleh home lovers di rumah, jadi aku potong rambut. Sekarang mudah-mudahan bisa lebih berkenan buat ditonton ya. Kemudian untuk komentar selanjutnya dari Mas Alex Febri. Bang, rumah subsidinya double dinding apa single dinding? Dan tipe berapa rumah awalnya? Untuk rumah aku ini kebetulan double dinding. Jadi ada 2 lapis dinding punya aku sendiri sama punya tetangga sebelah sana. Kebetulan untuk yang sekat antar tetangga ini satu lapis ya, karena di sini aku bikin patungan. Nah, untuk para developer tolong dong ya bikin rumah subsidi khususnya bikinlah yang double dinding ya, karena untuk yang double dinding aja kalau kamar ketemu kamar itu kalau udah agak malam, agak sunyi, teriak dikit atau agak ada suara agak keras dikit itu kedengeran banget ya. Ya apalagi kalau single dinding. So buat para developer tolong lah ya. Kemudian selanjutnya Ihwan, untuk lokasi pabrik pembuatan roasternya di daerah mana ya? Boleh share kalau di daerah Banjar, Ciamis dan sekitarnya. Oke, untuk roaster rumah aku sendiri yang di pagar matinya itu dari Tasikmalaya ngambilnya. Untuk lokasinya ada di daerah Condong, Ciberem. Nomor teleponnya aja aku simpan di kolom deskripsi, oke? Kemudian mengenai gotnya ditutup rapat semua, kalau mau bersihin gimana bang? Oke, pertimbangannya kenapa got punya aku ditutup. Jadi, for your information, rumah aku ini kebetulan tidak pada dataran yang datar atau tanahnya ada di perbukitan, jadi sedikit miring. Nah, makanya untuk gotnya sendiri itu dibikin dari developernya langsung dengan gorong-gorong satu paket. Jadi gorong-gorong dari atas atau dari rumah yang agak atas ke bawah gitu ya, itu pakai gorong-gorong untuk saluran pembuangan airnya. Nah, gorong-gorong itulah yang aku tutup gitu ya. Jadi ditutup dengan lapisan tanah, kemudian dibikin taman atasnya. Dan itu pun memang tidak semua perumahan pasti bisa melakukan hal tersebut. Di tiap-tiap perumahan itu pasti beda-beda. Pertanyaan selanjutnya, nah mengenai pagar sekarang. Immanuel Permana, pagar rumahnya bagus sih. Terus ada Yoga Saputra, murah sekali pagarnya. Ada juga yang komen mengenai keamanan pagar. Pagar dari Gear House, pagarnya mirip bentuk tangga bro, rawan dipanjat maling. Ada baiknya pagar bentuk vertikal. Memang betul pertimbangan aku bikin pagar ini kurang memperhatikan keamanan. Jadi aku mikir orientasinya itu kenapa horizontal, itu biar bikin kesan rumah aku yang 6 meter ini bisa terkesan lebih luas. Nah, tapi kalau misalkan dari segi keamanan memang agak rawan. Kalau misalkan anak udah beranjak agak dewasa bisa aja dipanjat si pagarnya. Nah, kalau misalkan untuk harganya sendiri, ukuran pagar aku ini lebarnya 3,8 dengan ketinggian 1,4 meter.
Kalau di total atau dikali untuk keseluruhannya itu 5,7 meter dengan harga 2,3 juta. Jadi kalau misalkan dihitung per meter, 2,3 juta dibagi 5,7 itu kisaran 400 ribuan dan itu masih standar, harga standar. Kalau misalkan saya borong 2 juta, betul itu kedengarannya lebih murah ya. Cuman kalau dilihat lagi dari ukurannya, kemudian dari fisik pagarnya, jadi memang pengaruh isu harga di awal yang sangat menggiurkan itu tolong diperiksa lagi ke belakang-belakangnya ya. Jangan sampai tergiur dengan harga murah tapi nanti kita dapat kualitas dan ukuran yang sebenarnya masih standar aja. Baik, berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Rumah tetangga sebelah masih warung, ya ini sini masih warung ya. Masih, kemudian itu dari Mas Surya. Selanjutnya dari Mas Teddy Yusuf. Assalamualaikum Bang, kok makin kurus, sakit? Ayo diatur waktu istirahat, makan dan olahraganya. Wah, ini juga thank you banget ya buat perhatian-perhatian seperti ini yang bikin saya jadi lebih semangat lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya Belia Adanti, jasa pemasangan kanopi 30.000 per meter di daerah mana? Nah, ini ya. Sekarang kita bahas mengenai kanopinya nih. Pemasangan kanopi aku di sini 2 layer, 27 meter persegi untuk luasnya. Harganya 30.000 per meter persegi di daerah Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Tapi memang tidak semuanya 30.000 rata. Itu juga harga hasil nego. Di tempat lain memang tidak 30.000, ada yang 40.000, bahkan ada yang lebih. Walaupun di satu kota, di Kota Banjar, tidak berarti semuanya sama. Apalagi dibandingkan dengan yang ada di kota lain. Kemudian, Mas kalau biaya kanopinya aja berapaan? Nah, kemudian itu dari Mas Sunley. Nah, boleh dong minta nomor handphonenya. Terus juga ada ya Mas Bambang Sulistianto. Boleh minta nomor kontaknya. Mas Idris Abdurrahman. Aku boleh minta nomor telepon jasa pemasangan kanopinya, nomor telepon jasa pembuatan pagernya, bengkel beton 10.000. Baik, nah di sini aku sampaikan. Untuk bengkel beton 10.000 aku simpan di kolom deskripsi. Cuman untuk nomor kontak yang pasang kanopi dan pagar, aku tidak mau sharing. Kenapa? Karena di endingnya ada sedikit kekecewaan nih dari pemasangan kanopi dan pemasangan pagarnya. Jadi aku tidak mau rekomendasikan orang yang menurut aku tidak kompeten dalam jasa seperti ini ya. Jadi ceritanya dulu ada garansi tapi ternyata ada kerusakan dan setelah kita hubungi kembali untuk memperbaiki kerusakan pada masa garansinya tapi orangnya tidak mau. Jadi kalau misalkan Anda sebagai pemborong jasa, diupayakan kepuasan pelanggan harus diutamakan. Kalau biaya kanopinya berapa? Nah, kita cek kanopinya. Oke, untuk biaya kanopinya kebetulan punya saya ini. Jadi kita beli materialnya, kemudian untuk jasanya kita borongkan. Jadi untuk materialnya kita yang pilih sendiri home lovers. Bisa dilihat ya. Di sini pakai baja atau CNP. Tidak ada yang pakai reng, jadi semuanya. Biasanya ada yang lebih kecil untuk yang lajur yang sebelah sininya. Nah, kalau kita semuanya pakai CNP, itu kita menghabiskan 18 batang CNP. Kemudian untuk spandeknya, ini di atasnya peredam, ini peredam aluminium foil, di atasnya ada spandek. Jadi kita pakai, karena lebar rumahnya 6 meter, kita pakai spandek 6 lembar. Terus kayak dinabol, kemudian beberapa material lain, itu kita menghabiskan dana 2,8 juta untuk pembelian materialnya aja. Nah, kemudian ditambah dengan pasang atau jasa itu senilai Rp800.000, maka total pembuatan kanopi aku ini di harga sekisar 3,8 juta. Nah, oke, untuk pembuatan kanopi sudah disampaikan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mengenai peredam ya, barusan udah dibahas. Rama Saputro, peredam kanopinya pakai apa? Harganya berapa? Ada Sriyanti Damari, Mas boleh nanya peredam kanopinya warnanya seperti aluminium foil, itu pakai jenis apa ya? Fungsinya hanya sebagai peredam saat hujan atau juga sebagai peredam saat panas ya? Untuk sampai saat ini yang kita tahu adalah mengurangi efek panas dan mengurangi efek bising dari hujan. Terus harganya, nah kalau aku ini dulu beli sekitar 320.000, itu satu roll 30 meter.
mengenai carport nih, mengenai carport. Oke, yang pertama dari Made Sumaryadi dulu ya. Untuk carportnya digali tanahnya, betul. Kemudian misalnya kalau hujan deras, apa airnya tidak masuk ke dalam atau terendam carportnya. Oke, kita lihat ya dari sini. Jadi carport ini dulu memang digali. Ini ketinggiannya tidak serendah ini. Jadi dari jalan raya ini kemudian sampai ke permukaan carport itu lumayan tinggi banget. Jadi biar pas naik ke area carport itu nggak kayak jumpingan motor cross gitu ya, dari jalan raya ke carport. Nah kemudian kalau hujan gimana? Nah bisa dilihat sendiri ya, kalau tingginya perbedaannya sekitar 45 cm. Jadi masih aman, air nggak pernah masuk ke area carport. Kemudian untuk area carportnya sendiri luasnya berapa? Untuk area carport sendiri luasnya, nah ini dari ujung sini sampai ke sana itu luasnya 3,8 meter. Kenapa lebih lebar? Karena aku di sini diambil yang ini ya. Yang ini tadinya bukan area carport. Yang ini diambil sekitar 80 cm untuk ditambahkan ke area carport. Jadi nggak terlalu 1 meter ya, jangan ambil 1 meter. Kalau 1 meter itu sempit banget nanti area terasnya. Jadi kita ambil 80 cm aja. Di sini untuk carportnya masih leluasa. Kemudian untuk lebarnya dari depan sini sampai ke belakang sana itu kurang lebih sekitar 4,7 meter. Sekarang kita naik ke atas teras untuk cek luasnya ya. Untuk terasnya sendiri, untuk lebarnya, untuk panjangnya 3,5 meter. Kemudian ada 2 lebar di sini. Untuk lebar yang sebelah sininya 2,10 dan yang ini masih kisaran di 2,8 atau 3 meter, jadi masih bawaannya. Jadi kalau usahakan untuk teras yang ini, kalau pengen nambah area sebelah sini jangan terlalu lebar, karena kalau terlalu lebar nanti terasnya bisa sempit. Terus pertanyaan selanjutnya cat ya, oke. Ada dari Widya, kemudian Sakirin, catnya merek apa dan kodenya apa? Cat tuh banyak yang tanya ya. Nah oke, untuk catnya sendiri di sini aku pakai 4 jenis sebenarnya. Untuk cat warna putihnya, aku pakai cat dasarnya pakai yang murah meriah aja, yaitu Falcon yang harga Rp70.000. Kemudian kita lapis menggunakan cat deluxe, harganya kurang lebih sekitar Rp300.000 untuk cat weather shield, jadi perlindungan dari cuaca panas dan hujan untuk yang putihnya. Kemudian untuk yang hijau toskanya juga sama, kita dari Jotun weather shield, Jota Shield, jadi untuk yang luarnya pakai perlindungan eksterior. Kemudian untuk yang warna kremnya itu aku pakai Dulux juga, yang Sunny Breeze. Ada dari Elsa Indriani. Untuk terasnya kan naik ya, terus kedalaman rumahnya rata atau lebih tinggi teras, atau memang bangunan rumahnya yang sudah tinggi. Oke, untuk terasnya sendiri di sini rata dengan yang bagian dalam rumah, karena memang bawaannya sudah rata. Meja kecil dan kursi beli di mana? Nah ini dari Hartika Siregar. Ada juga yang tanya sih beberapa. Oke, untuk meja kecil mungkin maksudnya ini. Nah kalau yang ini kita beli di satu supermarket. Ini pada saat itu diskon harganya cuma Rp99.000, tapi ini bukan yang ada yang lebih bagusnya dari ini sebenarnya. Kalau ini yang di bawahnya lah ya, yang nomor 2-nya mungkin. Nah, kemudian untuk kursinya di sini aku beli di salah satu supermarket juga, tapi beda supermarket. Di sini ada kodenya Trans Living ya, di Trans Living pada saat itu. Ada sebenarnya di marketplace juga, aku sempat lihat di Lazada, harganya kurang lebih sama tapi kualitasnya lebih bagus dari ini loh. Dari sekitar 500.000 untuk saat video ini dibuat jadi 350-an. Aku nggak tahu selanjutnya bakal diskon yang sama atau enggak. Tapi di deskripsi cek aja. Ada kursi santai kayak gini yang ada armrestnya. Kemudian untuk kualitasnya juga itu lebih bagus yang itu sih daripada yang aku. Kemudian, nah Teku Rizky, Mas terasnya ke bagian terasnya di bagian dalam roster kan ada sofa kayak yang ini. Kalau hujan tempias nggak? Nah itu sama pertanyaannya dengan Hani spasi Momi. Mas itu ruang teras kalau hujan gede basah nggak ya? Jawabannya tidak, lovers. Syukurnya tidak basah. Jadi, nah ini bisa dilihat ya. Oke, ini sofa. Kemudian ini roster. Ini
cukup terbuka. Nah, kebetulan di atasnya ini si kanopinya itu maju sekitar 1 meter nih home lovers. Jadi sama sekali tidak ada tampias air. Nah, ini aku tambahin lagi tembok yang ini home lovers. Nah, yang ini nih. Nah, ini pelindung biar tidak tampias air ke pinggir. Jadi ada air hujan dari pinggir sebelah sini masih kehalang sama tembok ini. Jadi aman saat ini karena kanopinya juga maju sekitar 1 meter. Kemudian ada tembok ini, sama sekali tidak ada tampias air ke dalam terasnya. Harga CCTV. Oke. CCTV ini punya aku harganya sekitar 500.000 lah ya. Oke, dari ABC Vivo Novi Nurin Vinawati. Oke, beli CCTV-nya di mana? Beli CCTV-nya aku mereknya Onassis, aku beli di Shopee, aku belinya dari Shopee. Ngasih saran pakai cairan NCL. Kalau di material harganya 10.000 sebotol, kira-kira setengah liter. Oke, thank you untuk sarannya Mas. Nah, di sini memang bekas acian nut ya. Tuh banyak banget bekas semen yang belum sempet aku bersihin. Katanya pakai NCL. Oke, home lovers, pertanyaan selanjutnya smart lock sekarang. Elizabeth underscore Sianturi, harga smart locknya berapa? Harganya pada saat aku beli 1,6 juta. Ini tipe yang T3 Pro. Ada beberapa tipe, mereknya dari Onassis. Aku simpan link pembeliannya di deskripsi untuk tipe-tipe yang lain ya. Gensa Gempita, Kak, itu digital door locknya bisa dipasang ke pintu yang tebalnya 3 cm atau minimal memang harus 4 cm. Surprisingly pintu aku ini kalau untuk dari keterangannya, smart door lock ini bisa dipasang pada pintu dengan ketebalan minimal 3,5 cm sampai 10 cm. Tapi ini ternyata punya aku tuh 3,3. Jadi kurang dari 3,5 cm ya, tapi masih di atas 3 cm. Itu ternyata tukangnya tuh bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan pintu kamu kurang dari 3 cm, aku saranin mending jangan. Mending ganti dulu pintunya ke pintu yang ketebalannya lebih dari 3,5 cm, kemudian maksimal 10 cm. Terus cara mengisi dayanya gimana? Cara mengisi dayanya ada dua. Yang pertama bisa colokin ada USB hub di sini. Kalau misalkan habis daya, jadi tinggal colok ke listrik atau pakai power bank. Kemudian yang kedua pakai baterai A4 4 buah, itu ada di belakang. Terus Bang mau tanya itu untuk alatnya bisa untuk HP iOS. Semua alat Onassis kalau di packagingnya itu bisa, Android sama iOS itu bisa. Itu dari Restu Trigusti ya. Terus tadi yang cara bukanya dari Andi Alamsyah. Terus ada lagi dari Erlina Krisnawati, ngecasnya tiap berapa kali sehari? Aku belum pernah ngecas kebetulan karena untuk baterai A4 itu bisa tahan sampai 100 hari kurang lebih. Aku udah nyoba 3 bulan lebih, ternyata masih bisa walaupun di hari-hari terakhir agak susah ya untuk connect-nya gitu. Wah, dan ternyata banyak juga yang tanya ya home lovers ini mengenai renovasi rumah aku. Mungkin kita bikin part 2-nya aja kali ya. Ini part 1-nya untuk area depan sudah kejawab. Semoga bisa menjawab. Sekian dulu untuk part 1-nya. Thank you yang udah nonton. Semoga ada manfaatnya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.